Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farin Francisca, NPM 19751066 dari program studi Agribisnis 2B, jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang telah saya buat dengan menggunakan data yang telah saya cari. Untuk memenuhi tugas statistika ujian akhir praktikum. Sebelum kalian nonton video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Baik, di sini bersama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang telah saya buat dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Di sini ada daftar isi yang berisi bab 1 pendahuluan. Saya akan sedikit menjelaskan latar belakangnya. Analisis regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ada 3 macam tipe dari analisis regresi ini. Tipe yang pertama adalah regresi linier sederhana, yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linier antara dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Lalu tipe yang kedua adalah regresi linier berganda, yang merupakan model regresi linier dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Lalu tipe yang terakhir adalah regresi nonlinier, yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linier pada parameter regresinya. Di laporan ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis data yang terdapat pada laporan dengan memakai analisis korelasi, persamaan regresi, koefisien, determinasi, hipotesis dan uji secara simultan, hipotesis dan uji secara individu. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan hasil dari pengolahan data tersebut. Yang terakhir, mengidentifikasi data. Oke, di sini ada bab 2 pembahasan. Ada analisis pengaruh produktivitas terhadap pendapatan usaha tani cabai merah keriting yang ada di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, luas lahan X dan produksinya Y. Ini ada 30 data yang telah saya buat dengan luas lahan masing-masing dan produksinya masing-masing dengan jumlah akhirnya masing-masing. Jumlah akhir dari luas lahan yaitu 166 dan jumlah akhir dari produksi yaitu 317. Lalu di sini ada tambahan X2, Y2 dan XY. X2 ini diperoleh dari X2 itu kan pangkat ya. Nah, yang 10 ini kita pangkatkan jadi hasilnya 100, begitu juga dengan Y2 kita pangkatkan hasilnya 44. Hasil dari XY ini dia luas lahan dikali dengan produksi. Contoh 10 kali 22 hasilnya 220. Begitu juga sampai akhir dengan memperoleh jumlah akhir X2 yaitu 308 dan Y2 633 dan XY dengan jumlah akhir 1317. Di sini ada perhitungan korelasi. Dan juga di sini sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkannya saja. Ini ada N, XY, XY ini jumlah akhir XY kita masukkan. Di sini sesuai rumus saja kita masukkan, lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasilnya. Itu menggunakan hitungan korelasi. Di sini ada persamaan perhitungan regresinya. Sama dengan korelasi, di sini juga sudah ada rumusnya, tinggal memasukkannya saja. Ntar jumlah tersebut, jumlah akhir persamaan regresi, dibuat data
seperti ini. Lalu dihitung menggunakan koefisien determinasi. Di sini ada R pangkat 2 sama dengan 1 dengan rumus Y dikurang Y dalam kurung pangkat 2. Ini tinggal dimasukkan lagi, ntar lalu dibagi dan hasilnya saya memperoleh hasilnya 0. Di sini ada koefisien determinasi disesuaikan. Ini hasil dari yang di atas tadi dimasukkan ke sini. Lalu diperhitungkan dengan menggunakan kesalahan baku estimasi. Dan di sini juga ada hitungan standar error koefisien regresi dengan menggunakan data-data yang ada di atas tadi. Lalu di sini ada hipotesis dan uji secara simultan nilai F hitung tolak atau terima HO. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Lalu di sini juga ada perhitungan diterima jika F hitung lebih dari, menggunakan lebih dari dan kurang dari. Lalu F sama dengan ini tadi, hasil dari yang di atas tadi dengan memperoleh jumlah 0,034. Lalu di sini ada hipotesis dan uji secara individu, nilai T hitung tolak atau terima. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Di sini ada rumusnya, T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. Nah, di sini juga ada perhitungan ya, T hitung sama dengan tadi hasil BJ 0,095 dan hasil SBJ 0,0081 ini dibagi dan hasilnya 11,72. Nah, di sini ada hipotesis dan uji secara individu. Dilakukan survei terhadap 30 responden untuk menyatakan tingkat hasil panen petani sorghum di desa Taman Negeri. Dengan tingkat hasil panennya yaitu tingkat pertanyaannya rendah, yang pertama, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi, yang keempat sangat tinggi. Skor pertanyaannya masing-masing ada 1, 2, 3, dan 4. Hasil panennya 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Di sini diketahui S sama dengan 4,79 dan rata-ratanya 10,96. Nah, di sini juga ada perhitungan hipotesis statistikanya. Hasil-hasil yang ada T hitung tadi dimasukkan ke sini. Lalu mendapatkan hasil kesimpulan bahwa rata-rata skor ideal motivasi kerja karyawan yaitu 60%. Di sini ada pembahasan. Pembahasan itu analisis regresi mempelajari untuk bentuk hubungan antara satu atau lebih perubahan atau variabel bebas yang disimbolkan dengan X dengan satu perubahan tak bebas yaitu dengan simbol Y. Dalam penelitian bebas, X biasanya berubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas. Misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, dan umur ternak dan sebagainya. Di samping itu, peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya, misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas dengan simbol X. Sedangkan berat badan dimasukkan peubah tak bebas yaitu Y. Sedangkan peubah tak bebas Y dalam penelitian berupa responden yang diukur akibat perlakuan atau peubah bebas X. Misalnya jumlah sel darah merah akibat pengobatan. Dengan dosis tertentu, jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu dan sebagainya. Lalu di sini ada bab 2 penutup. Ada kesimpulan.
Kesimpulannya itu, secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan mengestimasi data atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasar nilai variabel independen yang diketahui. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Di sini juga ada implikasi. Menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini atau laporan ini. Penyusunan sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun atau memperbaiki laporan ini dari semua pihak. Dan dalam menganalisis data ini, saya menggunakan cara yang manual untuk mempermudah mengerjakan analisis data dan responden sebaiknya itu menggunakan data nilai yang kecil agar mempermudah dalam menghitungnya. Maaf ya, ini di sini saya ada kesalahan. Saya daftar pustaka ini saya mendapatkan dari http blogspot, Statistikian, ada Dwi Konsultan, Blogspot, dan lainnya. Lalu di sini yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini didapatkan dari analisis pembahasan tadi yang ada di atas tadi. Kita masukkan semua data-data, khusus data-data yang bertabel, kita masukkan ke dalam lampiran ini. Sekian dari penjelasan hasil laporan yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil penjelasan laporan yang telah saya buat. Apabila ada kata-kata maupun tulisan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Buat kawan-kawan yang udah nonton video ini tapi belum like, comment, and subscribe, segera di like, comment, and subscribe ya, karena semua itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.